Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebiadaban menuju zaman yang penuh dengan peradaban seperti saat ini. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pekan lalu kita sudah membahas tentang pengertian kelompok sosial, pembagian-pembagiannya sampai dengan contoh-contohnya. Kali ini, di pekan ini, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang kelompok sosial. Akan tetapi kali ini kita membahasnya lebih dalam lagi, pembagiannya secara spesifik. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk saja ke materi. Kita masuk ke Gemeenschap dan Geselschap, atau paguyuban dan patembayan. Apa pengertian Gemeenschap dan Geselschap? Kita lihat di materi. Gemeenschap atau paguyuban. Gemeenschap atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Jadi sifatnya secara alamiah dan kekal. Dan ikatannya sangat kuat. Ikatan batinnya sangat kuat. Jadi itu adalah pengertian paguyuban atau Gemeenschap. Lanjut ke patembayan atau Geselschap, adalah merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Nanti kita bahas apa-apa saja contohnya. Ya, ini adalah contoh Gemeenschap dan Geselschap. Gemeenschap atau paguyuban contohnya adalah keluarga. Hubungannya sangat intens, hubungan ikatan batinnya sangat kuat, dan sangat kompleks. Jadi, itu adalah pengertian paguyuban. Dan contohnya adalah keluarga. Dan contoh Geselschap atau patembayan adalah hubungan dalam dunia kerja, dunia industri. Semua memiliki perannya sendiri-sendiri, tapi mereka selalu bertemu. Contoh dari patembayan. Masuk ke kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Cooley, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Jadi kelompok primer itu adalah kelompok yang memiliki pertemuan yang sangat rutin. Contohnya ada keluarga di sini, teman sepermainan, ya, rukun warga, tetangga, dan sebagainya, serta komunitas-komunitas orang-orang yang selalu bertemu. Ini namanya kelompok primer. Sedangkan menurut Ellsworth Faris, di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder. Apa kelompok sekunder? Itu adalah kelompok yang tidak pribadi dan berdiri kelembagaan, berciri kelembagaan. Contoh kelompok sekunder adalah koperasi dan partai politik.
T. Jadi ini adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut William G. Sumner, dia membagi kelompok sosial menjadi in-group dan out-group. Menurutnya, dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok, yaitu kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Apa saja kelompok in-group? Itu adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Sementara orang-orang yang di luar dari kelompoknya itu adalah out-group. Ini menurut William G. Sumner. Sedangkan menurut Robert Camerton, membagi kelompok sosial menjadi membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Sementara reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Membership group tadi itu adalah secara fisik dia memang bergabung di dalam sebuah kelompok sosial tersebut. Sementara reference group itu ada yang mereka ikuti, ada yang mereka lihat untuk menjadi acuan, bahkan bisa membentuk pribadi dan karakter orang yang mengikutinya. Kemudian ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan yang tegas, dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Kelompok formal itu jelas aturannya. Jadi sangat jelas, sangat formal, namanya juga kelompok formal. Lanjut ke kelompok informal, adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Kita masuk ke kelompok okupasional dan volunteer. Apa itu kelompok okupasional? Kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Sementara kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga, namun yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaannya. Kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Apa contohnya? Contoh kelompok okupasional adalah Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Pekerja, dan lain sebagainya. Sementara kelompok volunteer adalah tim sukarelawan. Tim sukarelawan ini adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, namun sering dilihat sebelah mata oleh masyarakat. Baik, ini dia materi kita pada bab ini, pada kesempatan kali ini, dan pada pekan ini. Insya Allah setelah ini akan ada tugas yang saya berikan. Silahkan lihat di tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.